gue bilang kemarin kan itu bukan partai berbasis sektor. Kayak mahasiswa aja gue gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dia Saputra dengan NIM 40131148. Di sini saya akan membuat video tentang prinsip-prinsip dari penyelesaian sengketa internasional. Nah, jadi dalam penyelesaian sengketa internasional terdapat beberapa prinsip hukum yang penting. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa proses penyelesaian dilakukan secara adil dan efektif. Jadi prinsip yang pertama adalah adanya prinsip damai atau principle of peaceful settlement. Nah, jadi di prinsip ini itu mengharuskan bahwa sengketa internasional harus diselesaikan melalui metode damai, bukan dengan cara kekerasan ataupun suatu ancaman. Dan ini merupakan salah satu prinsip dasar yang ada di dalam hukum internasional yang tercantum dalam piagam PBB. Contohnya apa? Contohnya ketika penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan antara Filipina dan Cina. Jadi Filipina menggunakan jalur hukum internasional melalui pengadilan arbitrase internasional ataupun Permanent Court of Arbitration. Untuk apa? Untuk menyelesaikan sengketanya dengan Cina alih-alih yang menggunakan kekuatan militer. Selanjutnya yang kedua ada prinsip kesetaraan kedaulatan negara atau Principle of Sovereign Equality. Jadi setiap negara berhak memiliki hak yang sama dan tidak dapat dipaksakan oleh negara lain dalam penyelesaian sengketa. Nah, jadi di prinsip ini tuh ditegaskan bahwa semua negara tanpa memandang ukuran atau kekuatan memiliki hak yang sama dalam proses penyelesaian sengketa. Contohnya apa? Contohnya dalam sengketa perbatasan antara India dan Bangladesh. Nah, sengketa India dan Bangladesh ini mengenai jalur sungai dan pulau-pulau kecil. Kedua negara memiliki posisi yang setara dalam negosiasi dan penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui dialog bilateral. Yang ketiga ada prinsip keadilan dan keseimbangan atau Principle of Fairness and Equity. Nah, jadi di prinsip ini tuh menuntut bahwa penyelesaian sengketa harus dilakukan dengan cara yang adil, tapi dengan mempertimbangkan kepentingan sebuah pihak yang terlibat. Nah, hal ini tuh memastikan bahwa solusi yang dicapai bisa seimbang dan tidak merugikan salah satu pihak. Nah, contoh dari prinsip keadilan keseimbangan ini apa? Contohnya yaitu di negara Indonesia sendiri, yang dimana ketika terjadi sengketa antara Indonesia dan Malaysia yang mengenai penguasaan Pulau Ambalat, Indonesia dan Malaysia menyepakati penyelesaian sengketa melalui pendekatan bilateral dan pengaturan bersama. Nah, tapi penyelesaian ini melibatkan mediasi oleh pihak ketiga. Selanjutnya prinsip yang keempat yaitu ada prinsip non-intervensi ataupun Principle of non-intervention. Jadi di prinsip ini tuh dikatakan bahwa negara tidak boleh ikut campur tangan dalam urusan internal negara lain. Nah, di konteks penyelesaian sengketa internasional ini berarti bahwa penyelesaian sengketa harus dilakukan dengan menghormati kedaulatan dan hak negara untuk mengatur urusannya sendiri. Nah, contoh permasalahan yang ada di prinsip non-intervensi ini apa? Contohnya ada di negara Sudan. Di Sudan yaitu konflik internal di negara-negara. Jadi meskipun ada tekanan internasional, banyak negara dan organisasi internasional berusaha untuk menyelesaikan konflik tanpa melanggar prinsip non-intervensi. Jadi ini lebih memilih untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan mediasi tanpa campur tangan dalam urusan domestik. Yang selanjutnya ada yang kelima ya, ada prinsip konsensus ataupun principle of consensus. Nah, di prinsip ini dalam banyak kasusnya penyelesaian sengketa nasional memerlukan persetujuan semua pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan yang diterima secara luas. Prinsip ini mengedepankan perlunya konsensus untuk menyelesaikan sengketa secara efektif. Jadi kunci utama dalam prinsip konsensus ini adalah kesepakatan antara kedua belah pihak. Contohnya apa? Yaitu Perjanjian Paris.
mengenai perubahan iklim yang merupakan hasil dari konsensus internasional di mana hampir semua negara setuju dengan kesepakatan tersebut setelah bernegosiasi dan mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak. Yang keenam, ada prinsip penghormatan terhadap hukum internasional atau Principle of Respect for International Law. Nah, jadi di prinsip yang keenam ini, setiap penyelesaian sengketa harus mematuhi hukum internasional yang berlaku. Prinsip ini memastikan bahwa solusi yang dicapai dengan peraturan dan norma internasional itu ada. Contoh kasusnya yaitu ada di sengketa antara Yordania dan Israel, yaitu mengenai penggunaan air dari sungai Yordan. Penyelesaian sengketa ini mengikuti hukum internasional dan konvensi terkait sumber daya air internasional. Selanjutnya, yang ketujuh ada prinsip penyelesaian sengketa melalui jalan diplomatik atau Principle of Diplomatic Resolution. Nah, di prinsip ini tuh dikatakan dan ditekankan bahwa pentingnya penyelesaian sengketa melalui jalur diplomatik seperti perundingan, mediasi atau arbitrase sebelum mempertimbangkan opsi lain. Contohnya yaitu sengketa mengenai hak penangkapan ikan laut bering antara Rusia dan Amerika Serikat. Nah, sengketa ini diselesaikan melalui dialog diplomatik dan perundingan bilateral. Nah, jadi prinsip-prinsip yang telah disebutkan tadi merupakan prinsip yang membentuk dasar bagi mekanisme penyelesaian sengketa internasional dan memastikan proses tersebut dilakukan secara adil, damai, dan menghormati hukum internasional. Nah, jadi tadi itu ada berapa? Ada 7 prinsip dasar untuk penyelesaian sengketa internasional. Yang pertama ada prinsip damai, yang kedua prinsip kesetaraan kedaulatan negara, yang ketiga prinsip keadilan dan keseimbangan, yang keempat prinsip non-intervensi, yang kelima prinsip konsensus, keenam prinsip penghormatan terhadap hukum internasional, dan yang terakhir yaitu ada prinsip penyelesaian sengketa melalui jalan diplomatik. Nah, jadi prinsip-prinsip itulah yang merupakan dasar dan menjadi penting untuk apa? Untuk memastikan bahwa proses penyelesaian dilakukan secara adil dan efektif. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gia Saputra. Terima kasih. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.